Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai. Izin memperkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Nama saya Miftahul Abad dan rekan saya Nur Fadila dan Clarissa Rambu Musa. Jadi begini ya Bu, kami mendapatkan tugas kewirausahaan yang dimana kami itu harus mewawancarai pengusaha bisnis di bidang kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Fadila. Baik, terima kasih. Nah, sebelum memulai wawancara pada malam hari ini, Ibu perkenalkan terlebih dahulu, mulai dari nama usahanya apa, dan jenis produknya apa, Bu? Nama saya Adel Kasparina, tapi orang-orang lebih suka panggil saya Ina, Ibu Ina. Nama usaha saya ya, yang ditanyakan ya, Gracia Foodies. Nama usaha saya Gracia Foodies. Baik. Baik, Bu. Bu Ina, untuk pertanyaan yang pertama ya, Bu. Nah, di sini sudah berapa lama ya, Bu, menjalani bisnis ini? Yang Ibu jalani sekarang? Ya, kalau saya bilang yang ininya sekitar 3 tahun ini ya, yang saya serius banget gitu ya. Jadi udah benar-benar anggap ini sudah sebagai usaha saya yang pasti itu tuh sekarang udah 3 tahun ini. Jadi pas pandemi itu saya mulai. Iya, baik, Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua ya Bu, mengapa Ibu memilih berjualan minuman jamu? Gini, waktu pandemi itu kebetulan anak saya seorang barista baru saja berhenti masa kontraknya dengan hotel, ya satu hotel gitu. Lalu kami ngobrol-ngobrol, kita bikin apa ya yang bisa dijual gitu ya hari ini pandemi kan waktu itu. Jadi akhirnya karena dia barista itu kan urusannya sama minuman ya, sama itu segala macam. Akhirnya dia coba-coba bikin. Nah, kita kepikiran bikin minuman waktu itu kunyit asam. Jadi di masa pandemi itu kan orang tuh yang tergila-gila sama sesuatu yang herbal, yang sehat gitu ya. Nah, jadi waktu saya sampaikan, yuk kita coba bikin kunyit asam, dia coba bikin, ternyata pas rasanya, barulah kami mulai memasarkan secara online, gitu sampai sekarang. Baik Ibu, lalu ini Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih upaya Ibu agar usaha ini terus berkembang, Bu? Banyak cara, Mbak. Ya, terutama kami juga nggak berhenti sampai di, jadi khusus untuk herbal misalnya ya, minuman herbal ini kami nggak berhenti sampai di situ. Kami coba lagi bikin lainnya seperti beras kencur. Lalu kami juga mencoba minuman makanan-makanan lain ya, apalagi setelah pandemi udah berakhir ini kami jadi lebih bebas lagi kan, membuat macam-macam makanan, jadi tidak berhenti sampai di hanya minuman kunyit asam. Tadinya kami hanya minuman kunyit asam ya, lalu pelan-pelan kami tambah dengan ini untuk variasi tadinya. Tapi penjualan utama kami adalah minuman kunyit asam dan beras kencur. Itu aja. Oh, baik, Bu. Itu ya, Bu. Sangat terinspirasi sekali karena banyak cara yang Ibu lakukan di bisnis ini. Nah, biasanya kan bisnis tuh tidak selamanya kayak lurus gitu ya, Bu. Pasti ada yang namanya kayak kesulitan dan kendala apa yang Ibu yang dihadapi yang menjalani bisnis ini. Gini, kalau kita ngomongin soal produk kunyit asam ya, produk utama kami ya,
Jadi gini, kalau minuman itu kan minuman seperti kunyit asam, beras kencur itu kan banyak dijual ya, banyak dijual, mbok jamu juga jual gitu kan. Nah, tapi yang kami punya ini kan memang yang istilah ininya premium, karena kami pakai bahan-bahan yang benar-benar terpilih. Kami nggak, untuk manisnya kami nggak mau pakai gula pasir, kami pakai gula aren gitu, sehingga mau nggak mau harganya agak tinggi kan, gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi kendala, karena untuk beberapa orang yang nggak ngerti, mereka bilang orang punya tasem aja kok harganya segitu, beras kencur aja segitu, ini loh ada yang simpan segini. Nah, gitu. Itu aja sih. Itu aja. Cuman kami berusaha untuk menyampaikan bahwa dan membuktikan ya bahwa kalau kami memang terpaksa harus menjual dengan harga segitu karena bahan yang kami pakai memang bahan-bahan yang premium, yang beda dengan orang-orang di luaran yang jual, sehingga harga mereka bisa lebih murah. Gitu aja sih. Bagaimana upaya Ibu menghadapi kesulitan bisnis ini? Hmm, yang terang kami, jadi gini, pemasaran itu yang memang penting. Jadi selama ini saya bekerja sendiri, memasarkan produk ini sendiri, bikin sendiri, jual sendiri. Nah, saya akhirnya kesininya berusaha melibatkan orang-orang yang kebetulan edik sama minuman saya, gitu kan, sama produk saya yang cocok sama. Nah, itu saya jadikan mereka reseller, ya, mereka jadikan reseller. Jadi akhirnya saya jadi punya banyak banyak orang yang membantu saya berjualan, gitu. Walaupun tidak hasilnya masih belum terlalu kelihatan sekarang, tapi setidaknya karena saya sudah nggak sendirian memasarkan, saya juga jadi lebih lebih punya waktu untuk memikirkan bikin apa lagi ya yang bisa dijual. Jadi nggak melulu itu aja gitu. Kendala saya selalu hanya di penjualan ya, yang tadinya terbatas gitu karena saya belum punya reseller, tapi sekarang saya sudah punya reseller, udah agak mending. Oh ya, baik, Bu. Nah, Bu, ini di pertanyaan terakhir, Ibu motivasi apa sih untuk anak muda yang sedang merintis usahanya sekarang, Bu? Ya, satu, jangan, biasa sebetulnya itu sudah ini banget ya, jangan cepat nyerah. Itu memang memang benar, jangan cepat nyerah gitu, karena saingan banyak ya, yang punya ide mungkin kalau kita ngomongin jualan ya, yang punya ide jualan seperti ini juga banyak. Terus mesti terus membaca, terus mencari informasi supaya kita tetap kreatif, tetap bisa menciptakan sesuatu yang beda gitu. Dan yang penting terus bergerak. Udah itu aja. Baik, Bu. Karena berhubung pertanyaan sudah selesai, terima kasih banyak untuk Ibu. Sekali lagi terima kasih dan semoga untuk produknya Ibu bisa dikenal oleh masyarakat dan lebih sukses lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses juga buat semuanya ya. Baik, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, selamat malam. Malam, Bu. Selamat, Ibu.